to Toxic. Apaan tuh? Talk show asik. Kembali lagi bersama kita, host Toxic. Gue Zazkia Regita. Gue Eni. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, pengusaha sablon asal Cibening. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Ajami. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu sambil sapa penonton. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, halo semuanya, perkenalkan nama saya Jamil Mulyana Hidayat. Saya boleh dibilang owner ya bahasanya. Bahasa kerennya lagi CEO. Yes. Owner dari Sablon Cibening. Ya, itu saja. Usia berapa sekarang? Usia saya 32 tahun. 30. Nah, Udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak. Alhamdulillah. Mau ada niatan lagi nggak? Ya. Tambah ngomongan gitu. Jika dikehendaki insya Allah. Amin. Doa yang terbaik ya. Amin. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Sekarang kegiatan sehari-harinya apa aja? Oh, tentu saja karena kita bergerak di bidang usaha sablon ya. Kalau dalam bidang usaha ya kita pasti sablon, dan tentunya kita cari-cari customer, terus ya banyaklah kita usaha di bidang sablon yang perlu kita jalani setiap harinya. Kita ngontrol karyawan seperti apa, checking, terus nerima laporan-laporan dari customer gitu ya, nerima orderannya, seperti itu aja keseharian kita. Mulai usaha sablon ini dari kapan, Kak? Bulan Maret tahun 2018. Udah Iya. 4 tahun ya? Hampir 4 tahun kurang lebih. Lama juga ya. Iya. Mengapa memilih usaha sablon? Ya pertama jujur ya, di usaha sablon ini sebenarnya saya tidak ada basic di usaha sablon, nyablon gitu. Karena awalnya senang dengan desain gitu, terus Senang desain ya, desain dari desainer. Terus kebetulan waktu itu ada yang pesan dari salah satu komunitas, coba bikinin seragam olahraga waktu itu ya. Dari situ saya lihat kok profitnya bagus gitu kan. Waktu itu juga memang lumayan lah gitu, ada profit yang cukup lumayan. Kata saya, kenapa nggak saya coba gitu kan. Nah, coba buat desain, terus coba waktu itu kan WA juga sudah ada ya, posting di WA gitu, dari markup kaos. Cobalah 1-2 orang gitu kan yang coba menanyakan, yang akhirnya ya sampai sekarang kita coba merambah ya. Alhamdulillah sekarang sudah semakin berkembang tentunya. Berarti awalnya tuh coba-coba doang, bukan meniatkan diri mau buka sablon ya? Bukan, kita benar-benar dari hanya coba-coba saja ya, karena yang tadi saya bilang kita tidak punya basic di sablon, tidak pernah mengenyam pendidikan sablon. Desain gitu nggak Ya, pernah ya? tidak pernah, karena memang dari hobi saja tadinya gitu. Ya kebetulan kan zaman sekarang itu sudah banyak media yang bisa kita gunakan untuk kayak menggali YouTube ilmu ya. ya, kayak gitu ya, YouTube dan lain sebagainya gitu. Awal pertama buka sablon modal berapa? Awal itu, jadi sebelum saya ke awal punya alat sendiri, waktu itu saya cuman jadi maklon namanya. Apa itu? Maklon itu kita jadi reseller dari tempat sablon lain. Jadi karena saya belum punya alat sendiri, saya belum punya karyawan apalagi kan ya. Sementara kebutuhan untuk membuka sablon itu lumayan cukup banyak itemnya, makanya saya coba ketika dapat orderan saya lempar ke tempat atau ke konveksi lain gitu. Ya awalnya seperti itu. Dari hasil maklon itulah saya kumpulin ya sedikit-sedikit, saya sisihin untuk beli alat sendiri, dan akhirnya di tahun 2019 akhir kalau nggak salah
saya sudah punya alat-alat sendiri. Oh, jadi setelah 1 tahun baru punya alat-alat sendiri Iya ya? benar, setelah 1 tahun baru saya punya alat-alat sendiri. Kalau ada karyawan tahun berapa? Kalau karyawan itu mulai di tahun 2021 pertengahan. Satu tahunan ini Iya, berarti ya? Pertengahan 2021. Ya artinya kan secara perkembangan tentunya lebih baik gitu. Yang tadinya saya punya alat dari hasil ngumpulin dari maklon ya, terus kedua saya punya alat sendiri, tentunya punya alat sendiri juga kita nggak langsung punya karyawan, saya kerjain sendiri gitu kan. Merintis, ya. Ya merintis. Setelah sekiranya ini orderan makin banyak gitu kan ya, orderan makin banyak permintaannya, coba kita ngerekrut teman-teman di lingkungan yang memang nganggur gitu ya, kita berdayakan mereka untuk ikut kerja bersama kita di Sablon Cibening ya, meskipun mungkin penghasilannya tidak seberapa, tapi minimal bisa menyambung Ya, kehidupan lumayan mereka, daripada lumayan nganggur lah, ya. daripada nganggur gitu kan ya, seperti itu. Ada berapa banyak karyawan sekarang? Kurang lebih 5 orang ya, Lima 5 orang iya, 5 orang karyawan itu yang fokus di sablon ya, karena terus terang untuk mesin jahit kita masih kerja sama dengan orang lain gitu, karena sampai saat sekarang ini saya belum punya lahan yang tepat ya, yang pas untuk membuka atau mempunyai mesin jahit gitu. Jadi untuk saat ini kita bergerak full di Sablonnya doang ya. Gitu. Dengan sistem apa menggaji karyawan? Untuk saat ini karena kita masih belum punya mesin jahit dan kita masih mengimbangi permintaan dari customer, jadi saya menggaji teman-teman gitu ya, bukan karyawan, saya bahasanya ya teman-teman gitu. Nggak apa-apa. Iya, kita sistem borongan. Oh, Iya, ada juga yang harian gitu. Untuk borongan itu paling yang seperti finishing press, terus packing. Tapi kalau untuk bagian sablon sama connect itu mereka harian. jadi setiap hari ada orderan aja gitu. Iya, begitu. Biasanya setiap hari tuh ada berapa konsumen yang mau nyablon? Kalau hitungan hari kita nggak pasti, tentunya kita nggak pasti karena kalau dibilang setiap hari kita nggak apa ya, belum ada gitu. Paling ya customer yang memang sudah biasa kenal dengan Sablon Cibening, contohnya dari rekan-rekan dari Mayora yang kebetulan memang iya lumayan. Tapi mereka komunitas-komunitas lain biasanya yang di sini. Terus ya ada juga sih yang dari mulut ke mulut mereka datang ke sini gitu. Nah, jadi kalau untuk hariannya kita tidak bisa memastikan 1, 2 atau 100 orang, kita nggak bisa nentuin juga kalau seperti itu. Biasanya tapi kalau misalnya per bulan tuh ada berapa orderan yang masuk, Kak? Kalau dihitung rata-rata ya, rata-rata ya minimal nggak kurang dari 5 orderan lah. 5 PO itu kita terima. Tapi banyak-banyak nggak sih PO? Ya tergantung yang tadi saya bilang, ya ada minimal kuantiti itu, bahkan di saat sekarang ini itu ada sistem sablon terbaru yang namanya DTF itu semakin memudahkan kita untuk menerima pesanan satuan. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang berapa jumlah konsumen yang datang ke kita itu, kadang ada yang pesen 1, ada yang pesen ya 2 lusin, 3 lusin, tapi rata-rata di angka 2 lusin sampai 3 lusin lah gitu. Apakah pernah ada konsumen yang kecewa gitu, Dengan hasil sablon kita? Dengan hasil sablon. Kalau untuk yang kecewa itu dibilang kecewa kalau hasil sablonnya benar, saya ingat ya. Belum ada sih kayaknya, belum pernah ada. Iya, karena Jangan sampai ada ya. dan jangan sampai ada, karena kita menerapkan sistem begini. Setelah kita selesai proses sablon,
sambil nyablon itu saya tekankan ke teman-teman yang nyablon, tolong posisikan diri kalian itu selain sebagai pekerja, sebagai customer juga, tolong posisikan seperti itu. Artinya ketika mereka memposisikan diri mereka sebagai customer, tentunya mereka lebih selektif dong. Ketika memang ada yang tidak layak untuk diterima oleh customer, tentunya wah ini reject maksudnya gitu. Nah itu mau tidak mau, meskipun kita masuk ke beban produksi, ya tetap harus disingkirkan. Jangan sampai diterima atau sampai ke konsumen gitu. Setelah itu proses checking pertama, checking kedua itu tentunya di finishing sekalian teman-teman ngepres itu checking juga nanti ada yang memang terlewat atau tidak gitu. Dan alhamdulillah sih sampai saat sekarang ini belum ada konsumen yang merasa kecewa gitu. Dan mudah-mudahan itu tetap bertahan. Iya, amin. Sistem pemasaran apa yang digunakan? Kalau untuk pemasaran, yang tadi saya bilang itu pertama kita memanfaatkan media sosial yang sekarang. Yang kedua tentunya dari mulut ke mulut biasanya. Salah satu contoh misalkan teman-teman di pabrik atau perusahaan yang memang sudah kenal dengan hasil sablonan kita, ketika ada teman mereka yang mau bikin kaos gitu atau seragam ataupun yang lainnya, ada yang menyarankan coba di si Anu gitu kan. Gitu. Dari mulut ke mulut ya? Iya, seperti itu, dari mulut ke mulut. Ya biasanya seperti itu sih yang selama ini berjalan. Sosmed selain WhatsApp apa lagi Kak? Instagram kita pakai, cuman untuk saat ini agak vakum juga di Instagram. Jadi jarang di Facebook. Lebih sering di WhatsApp. Iya. Jadi sekarang itu yang lebih fokus itu paling di WhatsApp. Karena ya kita dari WhatsApp aja memang sudah cukup ya lumayan lah gitu. Karena kita juga kan ada kesibukan yang lain gitu. Apa kan tuh, artinya ya kita manajemen usaha kita sablon sendiri gitu kan. Ya saya pribadi bukan semata-mata saya pemilik usaha terus saya nggak terjun langsung di usaha sablonnya. Tentunya kita juga harus bantu-bantu gitu kan, harus bisa memastikan kualitasnya juga gitu. Selain sablon kaos tuh apalagi yang bisa disablon? Kalau untuk media sablon itu banyak juga ya yang bisa digunakan, tentunya dengan bahan dan alat yang berbeda juga. Salah satu yang bisa kita sablon itu ada tas ponbon namanya, goodie bag bahasanya seperti itu, atau topi juga bisa, terus stropom. Nah itu beda-beda tentunya, jenis alat yang kita pergunakan itu beda-beda gitu. Jadi sementara ini ya ada 3 item yang sering kita sablon tersebut. Ada topi, ada tentunya kaos gitu kan, terus goodie bag dan yang lain sebagainya. Kalau memang ada ya biasanya payung gitu kan. Payung juga bisa disablon. Payung. Iya, Payung juga bisa plastik. Nah, seperti itu plastik. Cuman ya untuk saat ini customer yang masuk ke kita rata-rata disablon kaos, kalau enggak topi. Berapa lama waktu biar si usaha ini berkembang? Kalau masalah waktu relatif juga ya. Tentunya dari awal saya ngerintis usaha ini dari tahun 2019 ini sampai dengan tahun 2002 ini ya. Tahun 2002 ini tentunya 4 tahun ya, saya bersyukur sekali gitu ya, karena memang punya kebanggaan tersendiri gitu ya. Coba merintis dari nol, 4 tahun ini ya belum di level yang wah banget, tapi cukup untuk disyukuri di 4 tahun ini gitu. Biasanya ada kendala itu nggak saat melakukan usaha tersebut gitu, kendala apa aja gitu? Kalau untuk kendala agak kompleks juga ya, karena kita perlu order bahan, perlu kesiapan teman-teman yang kerja juga.
Terus itu yang jadi kendala itu kadang-kadang dari bahan, kadang kita tidak tersedia apa yang dipengenkan sama customer itu, bahan yang mereka inginkan di kita nggak ada. Kita harus nyari-nyari lagi vendor bahan yang lain, terus cari tinta yang kita pergunakan itu kadang-kadang sama lagi kosong. Tinta tuh beda jenis juga? Banyak. Kalau yang umum digunakan itu ada sablon, ada tinta plastisol, ada tinta rubber. Itu yang umum digunakan. Kalau saat ini yang customer saya sering pesan ke saya itu tinta jenis plastisol gitu. Nah, yang kendala-kendala seperti teman-teman ya mungkin lagi kurang sehat badannya, itu jadi salah satu faktor kendala juga yang ya mau nggak mau kita terjun langsung gitu kan, terjun langsung juga. Ya kadang mati lampu juga suka jadi kendala juga gitu ya. Dan banyak juga sih kalau kita jabarkan untuk masalah problem atau trouble di usaha sih banyak juga. Cuman untuk sampai saat sekarang ini ya aman-aman aja sih. Apa pemasukan sama pengeluaran ini ada catatannya gitu nggak sih, A? Oh itu pasti. Ada yang khusus nyatet atau A sendiri yang mengelola? Saya sendiri yang mengelola gitu. Saya sendiri yang mengelola. Berapa jumlah customer yang biasa mesen ke kita, terus berapa quantity dari masing-masing customer yang dipesan, kebutuhan aja apa aja yang kita butuhkan dari setiap satu PO pesanan itu, terus pengeluaran kosnya apa aja dari biaya terkecil itu misalkan gitu ya, kita belanja tinta nih, kita pakai bensin dong otomatis. Nah itu bensin pun harus kita tuangkan ke dalam pembukuan tersebut ya, transportasi dan sebagainya, beban listrik dan sebagainya, intinya harus kita cantumkan semua biar kita tahu berapa sih pemasukan kita dan pengeluarannya itu berapa gitu. Dan itu menjadi salah satu faktor penunjang berkembangnya suatu usaha, bukan di dunia sablon saja ya, di usaha lain pun saya yakin wajib melakukan pencatatan. Biasanya omset dalam sebulan itu berapa ya? Kalau dihitung rata-rata omset bersih itu ya yang ke 5 juta kita dalam sebulan itu? Dalam sebulan. Nah kembali lagi tergantung dari customer pemesanan yang masuk gitu. Cuman untuk saat sekarang ini ya setelah pandemi kemarin tentunya merasa banyak yang terpuruk ya, termasuk pandemi saya juga turun juga. Iya, termasuk saya juga merasakan dan alhamdulillah setelah pandemi ini lewat gitu ya, ya semuanya berjalan normal kembali gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Berapa keuntungan yang didapat, Kak? Kan itu tadi sebulan bersihnya ya. Ini buat mungkin itu yang sebulan tadi kotornya. Kita mau nanya keuntungan bersihnya. Kalau keuntungan bersih ya itu tadi yang keuntungan bersih itu di angka 5 jutaan lah. Kalau keuntungan kotornya gitu ya dibagi dengan yang lainnya ya mungkin di angka 20 jutaan ya. 15 sampai 20 juta lah gitu. Kalau buat buka cabang ada keinginan nggak? Tentunya itu sangat jadi prioritas kita juga. Bagaimana kita bisa mengembangkan usaha ini bukan hanya kita stuck di satu tempat, tapi melebarkan sayap itu menurut saya hal yang terpenting gitu. Bagaimana usaha-usaha yang lain juga teman-teman mungkin yang di luar punya cabang usaha di mana-mana, tentunya saya juga ingin punya keinginan di situ. Ya mudah-mudahan aja, doain aja ya. Amin. Bagaimana cara mengatasi konsumen yang tidak sabaran gitu, seperti ingin pesanannya cepat selesai? Konsumen yang rewel, yang lumayan rewel juga sabaran gitu. Ini banyak juga sebenarnya hal-hal seperti ini. Ya, kita tentunya coba menjelaskan ke para konsumen itu
bahwa proses sablon itu bukan seperti tahu bulat ya, yang digoreng digoreng dadakan, dadakan. iya, dibumbuin enak dimakan di situ anget-anget. Nah, kalau untuk proses sablon ini kita jelaskan ke konsumen. Ada batas minimal waktu dan ada batas maksimal waktu yang bisa kita kerjakan gitu. Contohnya minimal paling cepat kita bisa kerjain itu 2 hari. Nah, paling cepat. Iya, 2 hari bisa kita kerjakan. Terus paling lama 2 minggu. 2 minggu tentunya dengan desain yang rumit, terus area sablon misalkan kaos gitu ya. Pengen sablon depan, belakang, tangan, iya. Mungkin tintanya juga ya. Iya, itu pengerjaannya akan rumit. Tapi kalau misalkan ini penjelasan saya ke konsumen ya, supaya mereka tidak rewel gitu. Tapi kalau mereka memang benar pengen cepet, ya kita buatkan desain dengan sesimpel mungkin. Iya, Gitu. seperti itu juga ya. Iya, tentunya hal itu juga bisa dimengerti sama apa yang kita jelaskan ke konsumen. Konsumen juga mengerti, oh begitu begitu. Jadi mereka nggak rewel. Gitu. Suka dukanya ngejalanin usaha sablon apa? Suka dukanya kita udah capek-capek ngerjain, udah apa ya, ya istilahnya tentunya teman-teman yang kerja juga mengharapkan upah mereka dibayarkan sesuai. Tapi ada juga gitu, ada juga yang memang customer yang agak rese gitu. Resenya itu barang pesanan mereka sudah jadi tapi keterlambatan pembayaran. Itu salah satu dukanya kita di situ. Terus juga tentunya kalau misalkan banyak hambatan-hambatan yang memang harusnya kita dalam satu PO ini misalkan selesai dalam waktu 2 hari atau misalkan dalam waktu seminggu paling cepat karena ada faktor X, misalkan ada keterlambatan dari barang, bahan atau tinta yang datang ke kita, jadi agak lama. Itu juga menjadi salah satu rasa yang disayangkan juga gitu, tidak sesuai deadline yang saya harapkan, tapi ke konsumen tetap aman gitu. Selain nyablon ini ada kegiatan lain nggak? Kalau untuk saat ini saya masih fokus di sablon. Iya, masih fokus di sablon. Ya tentu kegiatan paling sehari-hari ya seperti layaknya manusia normal biasa aja gitu, ya. Harapan kedepannya untuk usaha ini gimana? Harapan apa gitu? Saya punya satu cita-cita yang mungkin cita-cita ini sampai saat ini belum bisa terwujud, cuman saya sangat berharap dan mohon doanya juga teman-teman, karena melihat dari sikon di lingkungan saya ini banyak pengangguran gitu ya, banyak pengangguran, dan salah satu ekspektasi saya ke depannya itu bagaimana saya bisa mengatasi pengangguran di lingkungan saya ini, minimal di lingkungan saya ini, artinya mereka bisa bekerja, bisa ikut bekerja di usaha saya ini. Tentunya ketika mereka mau bekerja di usaha sablon saya ini, usaha sablon ini tentunya bukan seperti saat sekarang ini, artinya dia bisa lebih besar gitu kan. Lebih berkembang, cabang gitu. di mana-mana ya. Lebih banyak karyawan juga Iya, ya. lebih banyak. Membuka Usaha lapangan makin kerja. besar, lapangan kerja makin banyak, bisa menyerap teman-teman ibu-ibu juga yang memang mungkin mereka bisa menjahit. Suatu saat saya punya mesin jahit yang banyak, ibu-ibu di sini yang memang mengangguran gitu, nganggur daripada nggak ada kegiatan, ngerumpi-rumpi kan. Ya bisa kita tarik untuk bekerja di sini. Itu salah satu cita-cita saya sih ke depannya, harapannya. Karyawan sekarang cowok semua? Untuk sekarang lajang cowok semua. Iya. Apa kunci sukses dalam bisnis kaos ini? Kunci sukses yang pertama, saya menerapkan teman-teman itu kita nyari duit dengan duit. Ya, nyari duit dengan duit artinya yang kita tuju kerja itu pasti duit ya. Ya, cuman saya menerapkan sistem duit, doa, usaha, iman, dan tawakal. Nah, kita harus berdoa dulu, kita sebelum bekerja harus berdoa, niatkan gitu. Terus usaha kita usahanya belum gitu kan ya, itu salah satu
besar ya. Iman kita harus yakini bahwa usaha ini harus maju, harus berkembang. Nah, kita harus percaya gitu, dan tawakal. Setelah kita lakukan yang 3 ini ya, doa, usaha, iman, kita harus tawakal, berserah diri. Setelah kita usaha ya Allah yang menentukan segalanya gitu ya. Nih yang nonton podcast kita tuh banyak pasti anak muda ya. Iya, Mereka iya. juga pasti pengen punya usaha sendiri lah ya. Iya, iya. Calon-calon wirausaha. Punya tips sama trik gak buat ngejalin wirausaha nih? Sebagai kan wirausaha yang udah sukses nih ya. Iya ya. Dan tips dari saya itu, pertama, teman-teman yang mau mulai membuka usaha atau mau menjadi wirausaha, tentunya mereka dibenturkan dengan bayang-bayang modal. Yang Nomor kedua, 1 gitu ya. iya, mereka sudah di pikiran mereka ini ntar maju nggak ya, bangkrut nggak ya, sukses nggak ya gitu. Nah itu yang jadi salah satu faktor bukan berjalan lagi ya, tidak bisa dimulai gitu. Karena takut Karena duluan. takut. Saran dari saya, ketika memang kalian punya angan-angan atau cita-cita, atau misalkan punya bidang yang sekiranya kalian kuasai, coba kalian gali potensi dari bidang atau hobi yang kalian geluti untuk dijadikan Ada usaha. Iya, gitu ya. Contoh misalkan ya, saya di bidang sablon, kalian suka di bidang fotografi. Ya, banyak orang-orang sukses di luar sana. Salah satu teman saya juga ada di lingkungan sini, dia sukses ya, bahkan kemarin baru beli mobil baru ya, itu dari hasil jepretan fotonya gitu kan, fotografer namanya. Oh, itu dari hobi ya? Dari hobi, bahkan dia rela keluar dari pabrik yang notabene-nya pabriknya bonafit, gajinya lumayan, tapi dia lebih senang untuk meneruskan usahanya karena profitnya sudah ketahuan. Ya itu intinya, jangan pernah ragu untuk memulai suatu usaha. Gagal itu wajar, anggap kegagalan itu keberhasilan yang tertunda, anggap seperti itu. Dan jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat. Kalau kalian putus semangat, silahkan buka-buka sejarah orang-orang sukses di luar sana, apa yang mereka lakukan. Mereka juga harus Seperti berjatuh iya. dulu ya. Pendiri perusahaan Honda, Soichiro Honda kalau nggak salah namanya. Lihat sejarahnya bagaimana dia membangun sampai sekarang. Ya mungkin kendaraan kalian juga mungkin banyak ya yang pakai motor Honda gitu. Ya, perkembangannya seperti apa. Dan ya mudah-mudahan sablon Cibening ini juga bisa semakin berkembang. Seperti itu. Amin. Tips sama triknya bagus banget buat kita para calon wirausaha. Nggak kerasa kita ngobrol udah lumayan lama juga ya. Sebelumnya makasih buat Ajamil udah nyempetin waktu buat datang di talk show kita ini. Iya. Dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah menyaksikan acara talk show ini. Sebelum kita tutup acara ini, buat teman-teman yang berminat sablon, undangan, banner, bikin stiker, apalagi ya? Sini ada banyak, ada seragam kerja, undangan, souvenir, seragam sekolah, seragam komunitas. Bisa hubungin Ajamil, nanti kita bakal cantumin sosial media, nomor telepon, dan yang lain yang bisa dihubungi ke Ajamil. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Saya Zaskia Gita, saya Eni. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap saksikan Toxic Talk Show Asik. Bye bye.